Makan apa, Mas? Hmm? Makan apa? Ini daun, Daun apa? daun-daunan hutan direbus terus dikasih garam. Coba. Sik. Nice. Terus didorong pakai sup buah. Wow. Buahnya apa itu isinya? Ini apel sama anggur. Yang bawain siapa? Kamu. Kamu. Nggak pahit, Mas? Enggak. Kan udah dikasih garam. Berarti kalau mendaki itu wajib bawa garam ya, nek jenengan ya? Iya. Terus tuh kok nggak pakai baju biar ya? Kok nggak dingin? Tuh, nggak pakai baju itu karena ini gerah. Ih, padahal dingin loh. Ya enggak lah, wong ketinggiannya aja enggak ada 2000 kok. Ya tapi aku kedinginan tadi di luar pas anginnya kenceng. Not good. Ini kan supaya tubuh itu beradaptasi gitu, jadi nggak gampang kedinginan. Nanti kalau dingin kan baru pakai kaos. Oh gitu. Terus itu airnya yang pakai buat sup buah tadi, yang ambil di air itu sendang suci itu. Suci tadi. Rasanya piye, Mas? Sama aja. Ini sama aja lah. Gimana ini, mau? Mau cobain ya? Ini tak suapin. Enak toh? Pahit-pahit enak toh? Ada rasa garamnya. Apa aku kebanyakan ngasih garamnya? Ya enggak. Enggak ya? Lepas ini. Bagus. Enggak kematangan lah. Enggak. Udah, tak kirain mau disuapin lagi. Oh, minta lagi toh? Tak kirain mau disuapin lagi, tiwas aku nungguin. Ternyata dimakan sendiri. Nggak apa-apa pakai itu batangnya, aku nggak apa-apa kok. Nice. Nice. Tapi wajahnya beda. Halo Mas, selamat pagi. Selamat pagi. Lagi sarapan ya Mas? Sarapannya pakai apa ini? Ini daun. Sama seperti tadi makan malamnya, daun direbus pakai garam. Terus ini kan kamu yang buat ini nih, pisang goreng dikasih susu. Terus ini teh. Sama teh. Ini makan pagi yang luar biasa. Kok nggak makan mie Mas? Nah ya itu aku mau ngomong, tapi tidak mengandung mie instan. Mie instan itu salah satu makanan yang memang aku kurang nggak suka. Lah itu pas menemukan desa Limpak Tepus itu, Nah itu kan dulu. makannya mie loh. Ya dulu waktu aku masih muda, aku ya kayak orang-orang penjaki itu. Tapi lama-lama terbiasa, lebih menyukai kayak gini nih, daun setempat gitu. Kalau ini kan karena kamu. Coba aku nggak punya istri kamu ya, makanya ini tok sambil bilang be. Mas, terus di sini sampai hari apa? Belum tahu, yang penting aku harus berusaha mencapai 22 dong. Di sini tok? Maksudnya? Lah ya kan kurang 22. Tapi di sini tok masa Ya nggak sebisa mungkin kita mendekati angka itu supaya utangku itu nggak terlalu banyak. Syukur-syukur di sini bisa dapat 30 kali gitu. ya lebih no malah.
Masih sisa hitungannya. bisa melampaui itu. Mas kenapa memilih sini? Kenapa milih ini ya? Karena aku bisa ngecamp di puncak Abioso, dimana aku lihat ada banyak tanaman yang bisa dimakan. Kemudian ada juga warung-warung, sehingga kalau terjadi emergensi, misalnya ada yang nemeni gitu, terus dia kan nggak bisa diharapkan selera makannya sama dengan aku. Terus misalnya Akio pengen nengok, itu juga ada tempat untuk makan. Jadi secara logistik ini paling enak. Terus dari sini ke puncak itu ya masih sekitar 1-2 jam. Dan medannya itu menantang gitu loh, nggak cuman jalan gitu, tapi melewati jurang. Nah itu seimbang antara kenyamanan yang diberikan di base camp sama tantangan yang diberikan untuk mencapai tujuan. Jadi misalnya kalau cuma ngitung jaraknya antara 1-2 jam ya, ngecamp di bawahnya Andong itu sehari juga bisa dapat berkali-kali sama, tapi kan nggak ada tantangannya gitu. Mas, banyak pendaki-pendaki lawas yang lain itu kan tidak menghitung gunung yang ketinggiannya tidak di atas 3000. Lah ini bahkan ini nggak ada 2000 loh. Lah ya itu tetap dihitung nek buat jenengan. Ini dulu pun sebelum aku comeback sama juga, aku nggak menghitung bukit. Jangankan bukit, Gunung Muria ini juga tidak aku hitung. Kenapa pendaki ada yang menghitung pencapaiannya, ada yang enggak? Itu karena mereka punya orientasi yang berbeda. Kayak Mas Jarwo itu, karena dia sendiri itu artinya begini, dia bahkan tidak ingin mengajak keluarganya, orang-orang terdekatnya. Jadi perkara naik gunung bagi dia adalah urusan dia sendiri sama gunungnya itu. Nah, kalau sudah begitu, itu sudah sama dengan mencintai pasangannya kan. Cuma pasangan ini banyak gitu ya, tapi gunung itu kan tetap satu. Bagaimanapun gunung adalah sebuah tonjolan bumi yang untuk mengalahkannya kan harus disetubui dengan cara didaki, dipahami dan sebagainya ya. Itu tetap satu. Jadi kalau sudah begitu apa ya mau dihitung? Kalau aku memperistri seseorang apa ya, aku menghitung pemberian yang aku berikan, hal yang aku terima, kan begitu. Jadi ketika naik gunung menjadi betul-betul pribadi, tidak ada urusannya dengan orang lain, maka tidak perlu menghitung. Kemudian ada kayak Mas Pacet ya. Mas Pacet menurutku begini, kenapa Mas Pacet sama dengan aku menghitung, tetapi yang dihitung hanya yang punya ketinggian di atas 3000 atau menantang. Karena Mas Pacet ini kan tokoh, jadi dia banyak mendirikan organisasi-organisasi, aktif juga dalam organisasi pecinta alam. Nah, yang dihitung adalah pasti sesuatu yang layak diakui orang lain, layak diakui pecinta alam yang lain. Sudah mendaki Gunung Laser,
sudah mendaki Gunung Binaya, sudah mendaki Latimojong, sudah mendaki mana itu yang di Malaysia, Kinabalu. Nah, misalnya begitu. Ini layak gitu loh. Nah, kalau aku kan orientasiku kan hanya keluarga. Keluargaiku kan terdiri dari kamu yang dulu belum pernah mendaki, terus Akio, Aiko, dulu kan masih balita dan bayi gitu ya. Maka aku harus menghitung pencapaian jumlah, dan aku nggak peduli gunung setinggi apapun atau bukit, tapi aku harus mencapai angka yang banyak. Supaya apa? Supaya mereka terpacu. Begitu. Supaya mereka ingin mengalahkan dan sebagainya. Dan aku nggak keberatan bila suatu ketika, misalnya ketika SMA, anak-anakku ini kemudian menemukan bahwa yang didaki bapak itu termasuk bukit-bukit. Apa itu? Mendaki Gunung Cumbri gitu kan. Mendaki Batu Agung. Seorang ayah yang ditertawakan anaknya seharusnya merasa bangga. Gitu. Udah tahu toh kenapa aku menghitung bahkan bukit sekalipun.